ngurus dia kuliah, bagaimana ngurus dia apa-apa gitu. Itu udah bahtera yang banyak titik kosong-kosongnya, ada yang bocor, ada apa gitu. Nah, pas dia lagi mau datang, mau bilang saya mau menikah sama dia, ternyata si Jana tadi udah hamil gitu. Tapi saat itu dia kalau datang ke situ pasti maaf ya, terangsang gitu. Lebih detail lagi kakinya kalau bisa. Jadi hanya ngeliat jari kaki aja gitu. Bikin Ternyata mampu menimbulkan hasrat, stimulus hasrat yang salah. Dan ini Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. pemirsa, penikmat yang berada dimanapun Anda berada, Tara, kita sekarang biasanya beda frame ya terpisah jarak dan waktu. Hari ini Alhamdulillah ada kesempatan Ayah Irwan dengan rizkinya beberapa bulan ini menraktir kami sebuah tempat ya. Tempat yang jadi sangat. setiap malam Kamis pasti begini. Iya, insya Allah ya, insya Allah kita akan keliling. Amin, ya. Ada rizki Keliling, dari Ayah Irwan kan, ya guru kita yang memberikan contoh. Kak Ilman, Kak Daus, dan juga Ayah Irwan malam ini menyapa teman-teman semua dimanapun berada. Kita kembali dari Tayang Brother, dan tema kita hari ini sesuatu yang agak mengerikan, dan sepertinya untuk hal-hal mengerikan kita sudah mengundang ya orang-orang khusus yang spesialis. Bukan, ini pakar ahli yang mengerikan. Kalau kita belum siap. Ya, nih ada pakar mengerikan. Penyimpangan seksual tak masuk akal. Ini macam-macam nih. Penyimpangan seksual sendiri sebenarnya ada sesuatu yang mengerikan. Ini ada yang tak masuk akal lagi nih. Nah, ini orang melakukan aja dengan masuk akal. Betul. Nah, sebenarnya kan fenomena tentang penyimpangan seksual ini kalau kita lihat sejarahnya panjang, hampir lah ya, ini seiring dengan bagaimana mungkin sampai hari kiamat sejarah tentang manusia yang melanggar fitrah itu sudah ada ya, mulai dari kaum Nabi Lut yang sekarang mungkin kita lihat ya banyak di mana-mana, dan ini juga menjadi tantangan buat kita untuk mengatasinya. Tapi ada yang lagi viral beberapa belakangan ini, kita nggak usah sebut nama, tapi ini berkaitan dengan modus dalam berupaya menjerat korban dengan modus apa namanya, riset ya, penelitian ya, dengan kalimat bungkus ya. Saya ngeri sebenarnya, saya kalau orang sekarang nggak mau bilang bungkus gitu kan, nggak mau. Kan biasanya kalau ada orang, Ustadz izin saya ya Ustadz bungkus gitu ya. Nah, khawatirnya ntar bilang, wah ini. Padahal rumah makan sekarang nggak bilang bungkus, Iya, take away gitu. Apa tuh? Take away. Nggak bilang bungkus. Itu juga bisa jadi salah satu kode baru. Kode baru misalnya yang ngelihat ada foto nih, ngelihat orang kan yang salah satu yang lagi viral itu, dia hanya ngelihat foto dari adik kelas, jempol kakinya doang, tanya, adik jurusan apa atau apa, bisa ini nggak bantu fotonya agar lebih detail lagi kakinya kalau bisa. Jadi hanya ngeliat jari kaki aja gitu, bikin ternyata mampu menimbulkan hasrat, stimulus hasrat yang salah. Dan ini bahaya sekali. Dan kalau dari sudut pandang agama mungkin kita mendapatkan penjelasannya nanti ya. Saya juga lagi berpikir apa yang jelas fitrah ini. Ada Ayah Irwan di sini, ada Kak Hilman, ada Kak Daus ya. Siapa dulu nih mau komentar nih? Kak Daus lah pasti. Ayah lah, Ayah. Orang lapangan. Biasanya dari sini dulu nih. Ya, Ayah Irwan memandang apa nih Ayah Irwan? Oh, ini memang kasusnya berat ini. Iya, berat. Kita sih yang ringan-ringan dulu aja. Paling bisa. Iya. Sebetulnya pemirsa ini nunggu yang kenapa bisa begini gitu. Iya. Tapi kan tuh agak berat. Tapi kita memandangnya ini kan apa sih, Naf? Rujak fetis. Dan kelihatan fetisnya. Ntar lu Kak Ilman yang tahu nih, fetis itu sebenarnya apa definisi Kak Ilman? Apa ya? Tadi ya, sebagai seorang psikolog mah rujak. Sama kaki. Masya Allah. Saya dulu jangan lihat contekan. Ini saking susahnya kita lagi lihat contekan dulu. Fetisisme adalah ada fetis, ini banyak banget nih Ustadz Bedri nih. Saya sebutin ya, yang termasuk parafilia ini. Parafilia itu adalah keterangsahan seksual tuh yang
pada objek-objek yang ya sebenarnya sih nggak layak ya. Contoh nih banyak banget nih. Ada skatologi telepon itu dari telepon aja orang bisa terangsang. Makanya tuh orang dulu kan ada ya yang apa sih layanan telepon itu ya. Ya Irwan ya. Iya, betul. Ada nekrofilia itu memayat, terus ada tadi fetishism ya. Fetishism itu dengan sebenarnya sih baju ya. Iya, pakaian lawan jenis ya. Gitu ya. Tapi ada yang cuma ngeliat kaos kaki doang, ada ya? Iya, termasuk itu. Termasuk Kaos kaki ya. fetishism, transvestism ya. Transvestism itu dengan ini memakai pakaian lawan jenis gitu ya. Banyak lah yang kita nggak bisa pikir kan kayak nekrofilia ya. Nekrofilia itu kan dengan mayat ya. Terus zoofilia itu dengan binatang. Jadi ya objek-objek yang buat kita sih irasional ya. Kok bisa tapi ya itulah. Ada yang dengan tali, ada juga. Namanya tali ya. Rafilia. Rafilia. Boleh. Nanti masuk ke dasar 7. Bukan Raffi Ahmad. Aduh, boleh. Wah. Nah, itu bukan penyimpangan. Ini Rafilia. Perbandingan antara Raffi dan Lia. Lebih parah lagi. Gitu. Nah, itu nah, kalau ngelihat literaturnya, Hilman boleh nyontek deh kalau dari sisi pandang psikologis. Dah ini kan kita memang berkaca ada, dan ini ternyata ada bukan hanya satu ternyata. Kasus-kasus ini ternyata diangkat setelah banyak korban menyadari, oh selama ini berarti jangan-jangan gue korban ya, oh gitu kan. Karena ada yang diminta, bisa nggak lo dibungkus dengan kresek apa sih? Baju kan dijarik ya, jarik dipotong. Kain ini ya. Nah itu apa sih sebenarnya, kalau apakah ada berhubungan dengan memang jiwa yang udah rusak atau gimana? Jiwa yang rusak pastinya, jiwanya yang rusak. Artinya gini, sebenarnya tumbuh kembang itu harus selaras ya. Ya, Irwan ya. Betul. Mohon izin Irwan. Tumbuh kembang itu harus selaras ya. Begitu ada distraksi gitu ya, ada racun gitu yang membuat itu menyimpang, maka terjadi penyimpangan gitu ya. Intinya gini, pengasuhan itu adalah tentang bagaimana bahasa Irwan ya, keterhubungan antara sel-sel saraf satu dengan sel-sel saraf yang lain ya. Kalau ternyata stimulasinya ternyata membuat itu menyimpang, walhasil kayak model kanker ya. Timbullah sel-sel tumbuh yang menyimpang gitu ya. Termasuk ini fitrah seksualnya kan laki dengan perempuan, terus melalui pernikahan gitu ya. Ya pokoknya itulah ya. Ini bayangin aja dengan baju, dengan binatang, dengan mayat, dengan banyak banget. Ada lagi parafilia tidak khas. Jadi sampai dibilang tidak khas karena apa? Karena semakin banyak dan semakin aneh-aneh gitu. Seperti itu. Ini Kak Daus nih. Oh, kita maksudnya dia pelaku? Oh, enggak, Kak Daus tadi ngomong Raffi. Aduh, bertanggung jawab gitu. Enggak, kalau sebelum Ustadz Aju Bendri bertanya, saya nanti bingung menjawab. Jadi saya mau ngomong aja berkaitan dengan Raffi gitu. Jadi kalau dikaitkan sama masuk akal, nah kan berarti kita bicara akal nih ya. Nah, banyak beberapa kasus itu yang terjadi justru dilakukan dengan rapi. Maksudnya mengajak Raffi gitu. Dilakukan dengan rapi. Maksudnya gini, Kak. Ada satu kasus di tahun berapa saya lupa gitu ya, Ayah. Seorang laki-laki ini dia dikenal dengan baik, ramah di sebuah perkampungannya gitu ya. Bahkan kalau misalkan dia belanja ke warung tuh sering ngajak ngobrol yang berdagang. Kemudian ada tetangga yang beli, kadang dibayarin gitu ya. Nah, suatu hari ada kejadian. Itu Ayah Irwan banget. Iya, nyampe situnya iya ya, tapi jangan suatu harinya ya. Nah, suatu hari itu ada seorang mayat, ada seorang mayat terpisah. Satu di dalam koper dan itu anak-anak. Mutilasi. Ya. Satu lagi seorang perempuan. Mohon maaf ya pemirsa, nauzubillah gitu ya, itu di bagian kemaluannya dibakar. Dan si laki-laki ini sebetulnya melakukannya itu dia mau menikah sama seseorang yang dia punya pacar. Ternyata
mohon maaf gitu, dia baru menyanyikan menikah dia udah selingkuh gitu. Nah selingkuhnya ini sama seorang janda yang punya anak perempuan tadi. Nah pas dia lagi mau datang mau bilang saya mau menikah sama dia, ternyata si janda tadi udah hamil gitu. Tapi saat itu dia kalau datang ke situ pasti maaf ya terangsang gitu, mau melakukan hubungan. Nah karena tiba-tiba si perempuan yang menuntut dia untuk bertanggung jawab, akhirnya udah dia nggak berniat bunuh, akhirnya dibunuh dan nanti anak yang lihat dibunuh juga. Nah itu ini di sinetron pagi-pagi dapetnya ya? Bukan, ini beneran. Ya ada laguku menangis membayangkan. Enggak. Jadi apa ya? Itu hampir 2 pekan nggak ketahuan. Dan si pelaku biasa-biasa aja. Maksudnya masyarakat pun juga nggak menyangka ya? Nggak menyangka kalau ketahuan ya. Ini nggak mencurigai. Nah baru ketika ketahuan di tracingnya sama polisi. Nah itu tadi hal-hal yang kalau kita bilang tadi menyimpang, tapi kan dilakukan dengan rapi, jadi nggak kelihatan gitu. Kalau kata Bu Eli sih, itu rahasia antara si pelaku dan Allah dan Tuhan pasti ya gitu ya. Karena ya tadi orang ada yang tahu gitu. Ya sebenarnya sekarang makin mengerikan ya tantangan pengasuhan di zaman now ini, khusus buat para orang tua sebenarnya bukan sekedar menjaga anak-anak kita supaya nggak jadi korban, termasuk supaya jangan sampai dia nggak jadi pelaku kan gitu ya, dengan berbagai macam yang tadi disampaikan oleh Kak Daus ya. Dan ini sebenarnya ayah Irwan nih kalau memandang situasi ini, ayah saya kan lagi mencoba bingung ya, saya menyampaikan apa gitu ini ya. Ini pasti udah berat lah ya. Berat itu ya. Soalnya tadi sebelum mulai udah makan berat. Gitu ya. Ya, kenapa kita bahas ini gitu ya? Kenapa? Ini yang request ya. Padahal kita pengen ringan-ringan aja. Tapi memang banyak sekarang. Kan kemarin kan ribut-ribut tentang ini ya yang dibungkus-bungkus ya. Ya itu ini kan ini inspirasi gara-gara yang bungkus itu. Enggak, itu coba waktu itu nggak dibungkus, dimakan di tempat. Iya sih. Tapi emang lagi PJJ, social distancing. Ini yang mana nih gue? Iya. Kenapa sih harus dibungkus? Kenapa nggak dimakan tempat ya kan? Itu satu, Ustaz. Ada lagi yang lain kan? Ada kemarin Masya Allah ya, itu bawa-bawa agama lagi ya, dan bawa-bawa riset ya, tentang swing gitu ya. Oh iya. Jadi salah satu pengen dosen banget, ya. pengen banget swing gitu ya. Tapi kalau saya udah nggak kaget ya. Kalau saya udah nggak kaget sejak. Kenapa tuh lu bisa nggak kaget? Sejak apa tuh? Sejak praktek pokoknya. Karena Kak Ilman banyak menangani. Pokoknya kalau sejak praktek itu yang tadinya kita gitu ya, sekarang udah enggak, Irwan. Ini bayangin aja ya, di khawatir resistensi Kak Hilman terhadap kejahatan jadi luar biasa deh. Ini kan lagi COVID nih, lagi kali COVID. kalau tiba-tiba Irwan ngapa-ngapain, ya. Kayaknya udah mancing-mancing kayak ada ngomong nih gitu ya. Iya. Enggak sih. Kayak kemarin juga lagi COVID ini ada sih klien yang tiba-tiba ngubungin bisa nggak, udah nggak mampu, si istri ini udah nggak sanggup gitu ya. Jadi dia minta suaminya diterapi gitu ya, diterapi. Suaminya diterapi, tapi kok ibu yang mau ini gitu loh. Iya, suami saya nggak mau. Aduh, nggak mau ya. Emang masalahnya apa sih gitu ya? Masalahnya suaminya hanya bisa terangsang kalau dia ngelihat istrinya berhubungan dengan orang lain gitu ya. Swing gitu ya. Swing model apa tuh ya? Oh beda ya. Ya artinya ya macam-macam sekarang ya. Kalau swing mungkin ganti-gantian ya, ganti lu tukeran nih. Itu tuh model kayak gitu banyak banget sampai sekarang kalau di Twitter itu yang nawarin. Tapi memang sekarang orang semakin menyimpang, banyak hal-hal yang mungkin irasional gitu ya. Karena memang satu sih, mungkin nanti Irwan dan Ustadz Benrin nih, pengasuhan sih. Pengasuhan itu begitu nggak lurus, menyimpang, hasilnya menyimpang. Dan kita menanggung seumur hidup kita gitu. Ya ini saya jadi teringat hal yang fundamental juga yang pernah Bu Eli bilang tuh Irwan, karena pastinya kalau orang sudah keluar dari fitrah, dari sisi ilmu neuroscience, bagian yang membuat kontrol terhadap benar dan salah yang PFC itu kan sudah rusak ya. Maka itu juga sebagian besar yang mungkin kita khawatirkan, kenapa Bu Eli, guru kami, berjuang untuk bagaimana mengatasi satu problem besar yang ada di negeri ini, itu masalah pornografi. Karena kan memang salah satu sumber terbesar yang memicu bagaimana ya akibatnya seorang itu mengalami penyimpangan seksual tak masuk akal, karena ada bagian dari bagian otak yang dirusak yang depan ini,
Ya sini ya, kayak mana namanya? Sebelah kanan. Nasyah kadibatil khotiah itu yang bagian nasyah itu ubun-ubun yang salah satu fungsi kontrolnya adalah mampu membedakan benar dan salah, sesuatu yang rasional ya, sehingga ketika seseorang sudah sampai kecanduan, maka biasanya dia cairan yang diproduksi lewat rangsangan dari pornografi itu akan banjir sampai ke membasahi bagian PFC-nya sampai akhirnya PFC-nya rusak ya. Kalau kata Dr. Donald Hinton kan sampai seperti mobil penyok ya, mobil penyok yang akhirnya fungsi kontrol terhadap benar dan salah, termasuk membedakan antara dia dengan binatang pun, termasuk kalau menikmati hubungan dengan hewan itu, termasuk itu ya penyebab apa namanya itu? Zoofilia. Nah itu mungkin menjadi salah satu yang mungkin bisa menjadi perhatian para orang tua ya. Jadi memang ini ada urusan yang terkait dengan ya lendir ini gitu ya. Itu memang ada pengaruhnya nanti. Nah, Irwan mungkin kalau mengangkat, kenapa sih Bu Irwan kan paling tahu nih sejarahnya. Ya, kita ingin tahu Bu Eli itu kan kenapa sih kita kan berasa kan ini kita bersejarah. Kita dulu masih ini ya. Kita masih dulu kita Irwan diomelin mulu di benyek gitu ya. Irwan, ini perjuangan panjang tentang keayahan dan ya ini kita belok dikit agar perhatian kita lebih pada solusi dulu deh. Iya. Sebenarnya ini kan yang Ustadz Bendri sering dakwahkan ke orang ya, gitu. Yang apa itu sebenarnya Anisa 9 itu ya. Gitu. Jangan meninggalkan generasi yang lemah kan itu pangkalnya kan dari situ sebenarnya. Pangkal sederhananya ya nggak boleh generasi yang lemah. Kalau lemah itu bahayanya semua. Gitu. Nah, lemah itu kapan? Kalau Bu Eli bilang tuh lemah itu ketika 15 tahun ke bawah, ketika pendidikan kapal selam maksudnya. Yang di bawah laut, yang di bawah laut itu ya pendidikan yang saat itu. Pendidikan kapal selam itu adanya di Palembang. Oh iya. Nah, itu awalnya. Dan nggak boleh juga ya pendidikan yang kulit-kulit gitu. Ada pendidikan lenjer. Itu disebut. Jadi kadang-kadang kita lebih asik itu yang udah terlihat, gitu, yang terlihat. Nah, kita nggak terlalu asik kepada yang tidak terlihat. Padahal yang tidak terlihat itulah yang akan menentukan seperti apa nanti terlihat itu, seperti apa bahtera itu kan berjalan gitu ya. Oh, ini menarik nih karena ada hal yang mungkin ini kita nggak ya, ada salah satu yang datang ke saya dan saya bukan seorang terapis gitu Irwan, karena dia minta pertolongan karena memiliki ketergantungan terhadap pornografi, bahkan perilaku seksual yang agak aneh ya. Dia misalnya melihat pulpen gitu. Tapi yang nggak tahu kenapa gitu. Nah, salah satunya adalah aneh ya, ternyata dia penghafal Quran gitu. Ya, kita nggak menganggap ini sebagai, mudah-mudahan tidak salah pahami. Sebagian apa sih ternyata ada yang kosong di jiwa dia dari kecil gitu. Artinya dia digegas untuk bisa perform di depan ya. Kita nggak anggap ini sebagai hal yang buruk 100% ya, tapi dia performa untuk dia diunggulkan di sebuah sekolah, diunggulkan anaknya udah berapa juz gitu, sehingga gagasan bahwa knowledge-nya itu diisi dengan seperti itu, sehingga ya salah satu yang diceritakan ke saya dalam hal ini adalah dia ngerasa memang dia nggak pernah menjadi dirinya, ayah sering nggak ada, ayah yang diperjuangkan oleh Irwan itu ayah ada, ayah tiada kan gitu. Jadi makanya kalau mau agak sedikit lebih benar itu harusnya kalau orang menikah itu yang ketemu itu antara besan dengan mertua. Itu harus menyelesaikan dulu persoalan utang-utang itu. Kamu utang apa, ini utang apa gitu. Karena itu yang karena rahasianya ada di situ semua. Nah, kita terus kalau besan sama mertua dia ini lagi dong ya. Kita ngutang sama dia sama kakek nenek. Itu udah nggak lunas aja. Akhirnya kebagian. Iya. Jadi makanya memang kalau di kita yang banyak terjadi itu adalah memang tadi itu urusan-urusan di bawah itu kita nggak terlalu aware. Urusan-urusan yang ke bawah itu di pranikah, di PAUD itu nggak terlalu. Padahal itu yang menentukan seperti apa bahtera yang terlihat nanti. Kalau ini kan nggak terlihat ya, kecenderungan kita itu memang lebih materialistik gitu. Jadi gimana ngurus dia kuliah, bagaimana ngurus dia apa-apa gitu. Itu udah bahtera yang banyak titik kosong-kosongnya, ada yang bocor, ada apa gitu. Nah, sebagian besar dari kita itu kan bocor ya. Anak yang sudah 18 tahun ke atas itu banyak bocornya. Banyak bocor pengasuhannya gitu karena bolong memang gitu ya? bolong karena memang usia
Nah, itu yang lemah itu kan itu tadi, itu usia biologisnya jauh lebih maju dari usia psikologisnya. Nah, inilah yang akan menjadi gerowong-gerowong itu, yang usia biologis yang lebih maju dari usia psikologis yang itu. Nah, salah satu di perjuangan Bu Eli itu adalah yang itu ya, beliau kemana-mana dari awal bicara soal hati-hatilah yang mendirikan PAUD, mendirikan TK, mendirikan SD. Itu bukan hanya sekedar mendirikan sekolah, masuk, bikin bangunan, itu tidak gitu. Karena di situ adalah justru jejak-jejak pengasuhan, ya, apa yang nilai-nilai value kan itu ada di situ. Iya, dan salah satu bukti itu ada ya, maksudnya yang kita lihat di zaman sekarang itu teman-teman kita yang sudah membereskan persoalan PAUD itu, seperti Finland, Singapura terdekat kita gitu. Ternyata memang angka-angka apa persoalan-persoalan yang tadi kita bicarakan itu sudah sangat minim. Gitu ya. Karena mereka menyadari bahwa basicnya itu di rumah. Ya, seperti misalnya dari Kak Ilman, Kak Daus, kita sering dapat informasi ada trauma apa aja, trauma seksualitas, trauma verbal, trauma apa saja di umur 3 tahun itu kan sangat berbahaya. Kalau di Fazling itu ada tingkatannya, 3 tahun nanti dia akan muncul di usia 9 tahun. 9 tahun akan muncul di usia 18-19 tahun. Akan muncul di usia 9 tahun dan puncaknya usia 40 tahun. Jadi memang ya itu tadi itu melihatkan persoalan-persoalan ini memang harus lihatnya seperti ke bawah gitu. Nah, seperti misalnya persoalan ini kan fitrah ya, bagaimana kita karena ini jujur aja mungkin nih Kak ya, teman-teman semua. Bagaimana kita, sebagian besar kita tidak mengerti di umur mana anak kita hormon laki-laki dan perempuan itu menanjaknya luar biasa gitu. Nah, itu yang nggak terkelola dengan baik gitu. Nah, ini kalau nggak terkelola dengan baik ya munculnya yang seperti yang kita sekarang. Apalagi misalnya kurang pelukan gitu ya, kurang pelukan gitu ya. Itu juga akan memunculkan persoalan-persoalan. Hampir semua sekarang sebagian besar LGBT itu bukan karena dia kebanci-bancian waktu kecil gitu, tetapi karena memang dia kurang pelukan gitu, atau kurang dari ayahnya, bukan kurang memeluk. Jadi ayah nggak usah takut kalau memeluk anak laki-laki itu, dia di kecil ya, di usia kecil gitu. Karena ketika kosong itu nanti dia akan kelihatannya ke masa depan. Jadi kalau saya ngelihat adalah itu satu. Yang kedua, mungkin kita yang bergerak di dunia parenting dan lain ini, kita jangan terlalu bicara soal ideal gitu, karena memang masyarakat tuh butuh bimbing gitu. Kita tuh butuh bimbing. Jadi masyarakat terlalu tertekan dengan sesuatu yang ideal gitu lah, sesuatu yang ideal, masuk neraka ini apa gitu, enggak itu dogma gitu ya. Iya, jadi memang ininya nggak tahu apa yang mau dilakukan tuh nggak tahu gitu. Nah, artinya memang kembali ke dakwah kita, kasih Kak Syahid yang malam ini menyanyikan Wedang. Ya, Wedang gitu. Ini salah satu yang membuat malam ini menjadi syahdu sekali. Iya. Kebayang nggak itu Kak? Bayang Ustaz Benri. Bayi itu kalau umur berapa itu testosteronnya seperti anak umur 12 tahun. Dan seperti apa stimulan yang kita lakukan untuk testosteron anak bayi itu sebagian besar kalau penelitian di Fadling itu banyak kita yang nggak tahu. Ketika misalnya apanya di anak apa ya kan kita ya seperti misalnya kan kemaluan bayi misalnya berdiri gitu ya, kita nggak tahu tuh apa yang itu kan sama dengan umur 12 tahun gitu testosteronnya itu gitu. Nah, kadang-kadang kan kita jadi bahan bercandaan dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.